kakinya kuat ke gunung, ya. Ribuan kilometer dia jelajahi dengan kakinya, tapi masjid di depan rumahnya tidak bisa kakinya. Ini berarti salah dalam prioritasnya. Keburukan itu akan selalu ada pengusungnya, maka kebaikan juga itu insya Allah akan ada pengusungnya, ya. Dan kita ini di podcast ini bagian ingin menyebarkan kebaikan. Sekotor apapun, sehitam apapun masa lalumu, masa depanmu masih putih, ya. Masa depanmu masih putih, ya. Jadi wah saya malu, saya dulu seperti ini, tidak, ya. Sudah tutup bukunya, lembaran hitam, buka lembaran baru, ya. Dan Allah SWT Maha Pengampun, ya. Dan manusia itu dilihat dari akhirannya, ya. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di podcast yang semoga menjadi kesayangan kita, yang Muslim Youth Talk, di mana kita akan membicarakan segala hal yang berkaitan dengan anak muda. Nah, di podcast kali ini atau diskusi kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Ustadz Harsya, ya, Ustadz Muhammad Harsya Bahtiar. Bagaimana kabar, Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Antum bagaimana kabar? Baik, Ustadz. Kami sangat terhormat bisa menyempatkan waktu setelah isi kajian ya, langsung datang. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya, Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Nah, kami mengajak Ustadz sini untuk membicarakan tentang anak muda atau kebiasaan anak muda sekarang, Ustadz, yang kalau boleh dibilang agak di luar kontrol. Yang dulu kita lihat kebiasaan-kebiasaan itu hanya ada di TV-TV atau jauh lah dari kita. Sekarang kita melihat, wih kok ada di tetangga saya seperti ini, betul. Ya, keluarga saya bahkan seperti itu. Bagaimana ini, Ustadz? Kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, apa yang terjadi? Apakah sudah dekat kiamat ini? Ya. Kalau kiamat memang sudah dekat, ya. Oh, sudah dekat, Ustadz, ya. Jadi sejak diutusnya Nabi itu sudah tanda dekatnya kiamat, ya. Tapi tentu seiring berjalannya waktu, ya semakin dekatlah, ya, menuju kiamat. Tapi kita melihat ya perubahan anak muda di zaman sekarang, ya seperti yang bilang, kayaknya dulu tidak seperti ini, ya. Kenapa menjadi seperti ini, ya? Mungkin faktor utamanya adalah terbukanya dunia, ya, dan informasi, ya, yang dulu tidak semudah ini aksesnya, sekarang bisa dengan mudah diakses oleh anak-anak muda. Banyak informasi yang masuk mempengaruhi kita, Ustaz. Jadi budaya-budaya luar, ya, yang tadinya itu tidak bisa kita akses, ya, budaya-budaya Barat, ya, tidak sampai kepada kita di zaman dahulu, ya. Sekarang itu sudah masuk ke ruang tidur kita, ya. Jadi kita sambil di atas kasur kita, anak-anak muda di atas kasurnya bisa mengakses budaya dan gaya hidup Barat dengan mudahnya, yang tadinya hanya sekedar tontonan menjadi tuntunan, gitu. Yang dulu harus jauh keluar nongkrong bersama teman-teman, sekarang bisa dinikmati di betul. kamar. Ini adalah dunia yang serba terbuka, ya. Bahkan disebutkan bahwa dunia ini bagaikan satu kampung saja. Ya, jadi apa yang terjadi di ujung dunia sana bisa kita ketahui. Bisa diketahui di sini. Ya, saya ada satu kisah menarik, ya, tentang bagaimana dunia itu bagaikan satu wilayah kecil saja. Wilayah kecil. Jadi dulu itu di kampus kami ada seorang mahasiswa di mana kampusnya? Universitas Islam Madinah. Di Madinah, Saudi Arabia, ya. Jadi ada seorang mahasiswa keluar dia dari kamarnya untuk mandi, ya. Nah, kemudian pulang-pulang kamarnya ini sudah terkunci. Ya, kenapa dia lupa bawa kuncinya dan teman kamarnya ini sudah keluar dan dia kunci kamarnya. Nah, artinya kuncinya di dalam dan dia tidak bisa masuk di kamarnya. Ya, akhirnya dia minta seorang temannya untuk share di grup WhatsApp, mencari teman kamarnya ini di mana supaya pulang bukakan dia. Saya bisa masuk ini. Kamarnya supaya dibukakan. Ya. Kunci kamarnya yang tertinggal di dalam ini itu kabarnya sampai ke Indonesia gitu. Jadi
dia ketutupan kamarnya terkunci di Madinah. Dia cari temannya supaya pulang, bukakan pintu kamar. Kabar ini sampai ke Indonesia. Ya. Jadi apa yang terjadi ya di dunia yang jauh di sana itu juga sudah Tidak lagi batas misalnya. Tidak ada batas ya. Orang di Indonesia sudah tahu kalau dia ya terkuncikan ya seperti itu. Nah, itu Teman-temannya di Indonesia tahu bahwa tahu kalau dia itu hal habis itu terjadi. ya mandi dan tidak bisa masuk kamar. Nah itu ya seperti itu. Kalau demikian kondisinya Ustaz, ada tidak anjuran atau tuntunan Islam untuk kondisi seperti ini? Ya, tentunya ini kondisi sekarang adalah kondisi fitnah ya. Fitnah. Jadi fitnah tersebar ya dengan adanya media. Ada dua fitnah yang tersebar. Yang pertama adalah syubhat, ya, syubhat dalam bentuk pemikiran. Ya, gaya hidup, kemudian keyakinan-keyakinan, budaya dan seterusnya yang tidak sesuai dengan Islam itu bisa kita akses dan ini namanya syubhat. Ya. Kemudian yang kedua fitnah adalah syahwat. Ya, syahwat. Ya kita tidak bisa pungkir ya gaya hidup bebas di Barat ya itu sudah masuk ke dunia kita dengan adanya informasi dan internet ya. Nah, ini fitnah yang terjadi. Ya, bagaimana kita menghindarinya? Tentu banyak ya caranya. Yang pertama banyak-banyak doa. Doa ya. Selalu doa jadi senjata utama, Ustaz. Ya, jadi senjata utama atau tameng ya. Doa dan zikir ya. Itu kan hisnul muslim atau benteng seorang muslim. Kalau kita sholat itu kan sebelum kita salam ada doa yang dianjurkan dibaca itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya. Yang artinya aku berlindung dari azab kubur, azab neraka dan fitnah kehidupan dan kematian dan fitnah dajjal. Ya, jadi kita berdoa ya Allah lindungilah aku dari fitnah. Ya ini fitnah sangat berbahaya ya. Fitnah syahwat ya sehingga banyak anak muda yang nauzubillah jatuh pada ya perzinahan ya. Kemudian juga fitnah syubhat juga tak kalah juga. Banyak anak muda yang sekarang sudah mulai akidahnya ya ada yang sampai bahkan nauzubillah murtad ya keluar dari Islam ya seperti itu atau ada yang terang-terangan mengakui dirinya ateis ya tidak percaya Tuhan ya. Nah, ini sudah bukan di belahan dunia sana di sekitar ya, kita di sekitar kita sudah ya. Bahkan diumumkan langsung tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Iya betul. Ya, jadi yang pertama doa, kemudian yang kedua kuatkan sholat. Ya, iya sholat. Ya, jadi anak-anak muda kita sesibuk apapun jangan lupa sholat. Sholat ini tanhanil fasya wal munkar, ya, menjaga dari kekejian dan kemungkaran. Kita boleh sesibuk apapun kita kuliah, sesibuk apapun kita aktivitas, bahkan kita bekerja, jangan lupa sholat. Ya. Sholat ini adalah benteng utama menjaga kita. Kemudian yang ketiga yang juga baik untuk menjaga diri kita yaitu menuntut ilmu, belajar, ya, menuntut ilmu agama. Ini sangat penting, ya, melindungi kita dari syubhat dan juga dari syahwat, ya, seperti itu. Mungkin ini tiga bisa kita amalkan, ya, seperti itu. Jadi ini mungkin keresahan saya atau teman-teman juga mungkin Ustaz, saya ini punya cukup energi untuk main futsal, hiking, tapi saya ketika waktu sholat itu energinya terasa langsung hilang Ustaz. Iya gitu ya. Lebih enak baring-baring di kamar sambil nonton YouTube. Iya betul. Ya. Jadi ini energi ini tidak mengapa, ya. Jadi kita salurkan pada hal yang mubah. Ini kan seperti hiking, ya, main bola misalnya. Yang penting auratnya ditutup, ya. Kemudian bahkan ya hal-hal lainnya yang mubah, ya, ini tidak mengapa, ya. Tapi jangan sampai melalaikan kita dari sesuatu yang lebih penting, ya, itu seperti sholat. Ya, kita ambil satu contoh di dalam Al-Quran, ya.
tidak boleh mengutamakan duniawi daripada akhirat. Ya, seperti apa? Di dalam Al-Quran, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya, yang artinya wahai orang beriman, kalau dipanggil sholat Jumat, Kalau sudah ada panggilan sholat, iya, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah untuk mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah baik jual beli. Ya, jual beli itu kan mubah, ya. Tidak ada larangan dalam jual beli. Hukum asal jual beli adalah boleh. Ya, tapi kemudian ketika jual beli itu bisa menjadikan kita tinggalkan kewajiban sholat Jumat, maka Allah menyuruh kita meninggalkannya. Ya, seperti itu. Setelah selesai sholat Jumat, silakan berjual beli lagi. Ya. silakan beraktivitas. Ya. Jadi maksud saya, anak-anak muda silakan untuk mengeluarkan energinya hal-hal yang mubah seperti yang disebutkan tadi. Tapi ingat, ada yang lebih penting, ya, ada yang lebih wajib, yaitu seperti sholat. Ya. Ada istilah itu, kakinya kuat ke gunung. Ya. Ribuan kilometer dia jelajahi dengan kakinya, tapi masjid di depan rumahnya tidak bisa kakinya. Ini berarti salah dalam prioritasnya, ya, seperti itu. Nah, Berarti masalah apa yang terjadi kalau Ustaz? Masalah ilmu atau masalah kalau saya godaan setan ini. Saya selalu menyalahkan setan. ya. Jadi iya, bukan sekedar faktor ilmu, ya. Kalau ilmunya kan kita tahu bahwa ke masjid itu lebih utama, ya. Tapi itu tadi, ya, itu godaan setan itu, ya. Dan ya itulah ujiannya. Jadi setan itu ya harus dikalahkan, ya, harus dikalahkan. Bisa nggak kita kalahkan? Ya bisa, ya, seperti itu. Karena tidak mungkin Allah SWT membebankan kita sesuatu yang mustahil, ya. Kalau seandainya setan tidak bisa dikalahkan, tidak mungkin Allah SWT memerintahkan kita untuk melawan godaan setan. Ya, artinya dia itu bisa dikalahkan, ya. Dan itu kembali pada diri kita. Artinya kalau kita kalah Ustaz, berarti kelemahan diri kita, Ustaz. Iya, kelemahan diri kita, ya, dan kita harus melawan, ya. Kita harus melawan, ya. Godaan setan itu kita tinggalkan, ya. Bisa juga dengan membaca ta'awuz, ya, seperti itu. Nah, kembali ke yang tadi Ustaz, fitnah syubhat dengan syahwat ini, Iya. pemikiran dengan hawa nafsu. Dan dua-duanya sepertinya dimasifkan oleh para content creator atau influencer ini, Ustaz. Mereka menormalisasi, misal hamil di luar nikah. Ya, sudah banyak influencer yang terang-terangan mereka mengatakan saya hamil di luar nikah, dan mereka mengatakan itu sambil ketawa-ketawa. Dan sepertinya masyarakat tidak tertrigger seperti dulu. Kalau dulu kan adatnya bahkan sampai diusir. Sekarang sepertinya diterima-terima saja, Ustaz. Berarti ini hasil dari syubhat itu, Ustaz, ya? Dinormalisasikan. Iya, ini juga, ya, kita menasihatkan kepada seluruh konten kreator, influencer, ya, ittaqullah, ya, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sekarang kita hidup di zaman yang kita kehilangan satu mahkota. Apa itu? Malu. Ya, ini malu ini Allahul musta'an, ya. Orang, khususnya anak-anak muda yang bergerak di dunia medsos misalnya, ya, itu seakan-akan malu itu tidak bermanfaat lagi atau tidak berguna lagi, ya. Yang penting bisa viral, menghasilkan cuan, bahkan sesuatu yang dulu itu kita malu, ya, tanpa rasa malu sekarang. Yang penting terkenal, Ya, banyak yang uang, terkenal, ya, saya lakukan apa ya. saja. Jadi ini, ya, ittaqullah, ya, bertakwa kepada Allah, ya, kemudian malu. Apalagi kalau dia adalah seorang muslim, ya, anak muda muslim, jangan, ya, malu, ya. Al-haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi SAW, malu itu bagian dari keimanan, ya. Dan akhlak Islam itu adalah malu, ya. Kalau malu itu sudah tidak ada, ya, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, ya, disebutkan kalau kamu sudah tidak malu, buat saja apa yang kamu mau, ya.
Artinya orang yang sudah tidak punya malu, apapun dia akan perbuat, ya, meskipun itu adalah sesuatu yang tercela. Ya, jadi ini, ya, jangan menormalisasi maksiat ini, ya. Dan kita masyarakat, ya, harus selalu mempunyai sensitivitas, ya, sensitivitas dalam artian kalau ada kemungkaran harus kita harus kita merubahnya, ya, kita minimal kita mengingatkan, menasihati, ya, dan seterusnya. Ya, ini jadi ini kembali lagi pada, ya, ketakwaan ini, ya. Nah, jadi ini juga Ustaz bentuk perlawanan itu. ya. Minimal kita punya ide yang tersebar di internet, media sosial, ya, counter hal-hal seperti itu. Walaupun kita harus akui niche atau topik seperti ini tidak sepopuler yang harus mengorbankan rasa malu itu. Ya. Insya Allah, ya, sebagaimana keburukan itu akan selalu ada pengusungnya, maka kebaikan juga itu insya Allah akan ada pengusungnya. Ya. Dan kita ini di podcast ini bagian ingin menyebarkan kebaikan. Ya, jadi as-sira', ya, persaingan antara hak dan batil itu sudah menjadi sunnatullah sampai hari kiamat. Jadi apapun konten kebatilan, yakin pasti ada pendukungnya. Jadi kita itu jangan meratapi kebatilan, ya, menyebarkan dirinya. Kita jangan meratapi. Sedih, jangan meratapi karena memang ini ada pasti pendukungnya. Pasti ada pendukungnya. Kebenaran ini kita maju juga, ya. Kita maju juga. Ya, jangan kita diam, meratapi, menyesali, ya, menyesal, tapi jangan diam, ya, kita juga maju, ya, seperti itu. Jadi, ya, sira', ya, pertandingan hak dan batil pasti akan selalu ada, tinggal kita mau di barisan yang mana ini, ya. Podcast ini insya Allah mudah-mudahan bisa jadi insya Allah, ya, kebaikan. Jangan lupa like dan subscribe. Ya, ingat teman-teman, like dan subscribe. Iya, ya, seperti itu. Ya, share juga, ya. Iya, share, ya, supaya seperti itu, ya. Nah, untuk ini teman-teman, kadang kita sudah punya niat untuk berubah itu, tapi ya seperti tadi saat konten-konten yang kita lihat atau pergaulan-pergaulan yang kita punya itu tidak mendukung ke arah sana, Ustaz. Ya. Jadi kita seperti orang yang aneh kalau ya misal melakukan suatu hal kita merasa, misal di suatu perkumpulan kita nongkrong, kita izin sholat, itu aneh, Ustaz. Ya, betul. Bagaimana ini kalau dengan kondisi seperti ini? Ya. Pertama tentu, ya, kalau kita masih bisa merubah teman sekitar kita, maka itu tentu lebih baik. Ya. Dulu ketika kami di pondok itu, Pak Kiai selalu bilang bahwa para santri harus bisa mewarnai, jangan diwarnai. Ya, jadi kita dalam satu perkumpulan mestinya bisa mewarnai teman-teman kita yang tadinya tidak suka sholat, ya, akhirnya menjadi suka sholat karena kita warnai. Ya, ini kalau kita bisa, ya. Tapi kemudian kalau seandainya kita tidak bisa mewarnai mereka, ya, dan justru kita ketakutan untuk diwarnai, tinggalkan. Ya. Mending menarik diri. Tinggalkan, ya. Sekarang banyak, ya, Allah musta'an, banyak anak muda. Kenapa rusak? Pergaulannya rusak. Ya, pergaulannya rusak. Ya. Dari mana anak-anak muda misalnya, mohon maaf, mengenal rokok? Tidak mungkin kan orang tua itu, ya, tidak mungkin orang tuanya yang mengajarkan dia merokok. Tidak mungkin itu. Bahkan apabila orang tuanya perokok, tidak mungkin. Ya. Dari mana dia kenal rokok? Dari pergaulannya. Ya. Jadi pergaulan itu sangat berbahaya. Ya. Cukuplah Nabi SAW mengibaratkan kalau kita berteman dengan orang baik, itu laksana berteman dengan seorang penjual parfum. Ya. Kalau tidak dapat parfumnya, minimal baunya. Ya. Minimal ada bau-baunya. Bau-baunya. Ya. Tapi kalau berteman dengan orang yang tidak baik, seperti berteman dengan tukang las besi, ya. Kalau kita tidak kena apinya, minimal percikan asapnya lah yang kita kena, seperti itu. Jadi pergaulan ini, ya, harus kita memilih dengan baik, ya. Saran kami juga, ikutlah halaqah-halaqah tarbiyah. Ya, teman-teman yang se-circle, ya, bisa sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bentuk circle yang memudahkan kita menuju kebenaran. Betul. Ya.
ikutlah kajian-kajian atau kelompok-kelompok belajar Islam. Ya, anak-anak muda kita 10 orang, kita cari guru misalnya, ya ada murabi yang membimbing kita, ya seperti itu. Nah, kalau kita ini yang baru atau teman-teman yang baru mengenal Islam ini Ustaz, kadang agak sungkan atau merasa terlalu kotor untuk gabung seperti itu Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz itu? Ya, sekotor apakah kita, dosa kita dibandingkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ya, dahulu beliau bahkan orang yang paling benci Islam, ya, beliau bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW. Ya, tapi kemudian hidayah masuk ke dalam hatinya. Ya, kemudian dia yuhsinu fi islami, dia berbuat baik setelah keislamannya. Akhirnya beliau sekarang, ya, dan sampai selamanya beliau menjadi manusia terbaik kedua. Ya, setelah dari sahabat, ya, setelah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi artinya begini, ya, ada pernah kami dengar satu nasihat, ya, bahwa sekotor apapun, sehitam apapun masa lalumu, masa depanmu masih putih. Ya, masa depanmu masih putih. Ya, jadi, wah saya malu, saya dulu seperti ini, tidak. Ya, sudah tutup bukunya, lembaran hitam, buka lembaran baru. Ya, dan Allah SWT Maha Pengampun. Ya, dan manusia itu dilihat dari akhirannya. Ya, akhirannya Ustaz, bukan apa yang bukan awalannya, bukan, ya. Meskipun untuk mencapai akhiran yang baik tentu harus dengan awalan yang baik, ya. Tapi bukan berarti kalau awalnya jelek, ya sudah otomatis penutupannya jelek. Nggak mesti juga, karena hidayah itu bisa datang juga belakangan, ya, seperti itu. Jadi maksudnya adalah jangan minder, ya. Jangan minder, bisa berubah. Ustaz, terlalu gelap masa lalu saya, ya. Tidak ada. Selama mau kembali kepada Allah, ya, Allah pasti ampuni. Jadi, tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk bertobat, Ustaz. Ya, tidak ada, ya, tidak ada kata terlambat, ya, tidak ada kata terlambat. Ustadz, saya sudah semua kejahatan masa muda sudah saya lakukan, ya. Narkoba, perzinahan, ya, perjudian, sudah semua, Ustadz. Kita katakan tidak. Ya, Allah SWT itu Maha Pengampun, ya, Maha Pengampun semua. Kalau seorang hamba itu kembali kepada Allah, ya, maka Allah akan menerimanya, ya, Allah akan menerimanya. Yang kadang berat Ustaz, tantangannya kita yakin ini Allah Maha Pengampun, tapi orang-orang di sekitar kita ini masih alah ini, ya, paling besok begitu lagi, ya. Jadi akhirnya tidak jadi hijrah. Jadi akhirnya kembali semangatnya lagi menyala, akhirnya padam lagi. Ya. Jadi kita nasihatkan, ya, untuk kita semua ini, kita ingat, ya, bahwa yang membalas kita, yang membalas Anda itu bukan teman Anda. Ya, yang membalas Anda di akhirat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hiraukan itu perkataan manusia, ya. Kalau mendengar perkataan manusia itu tidak ada habisnya. Ya, kalau mau mencari ridho manusia itu mustahil, ya. Seperti yang diungkapkan, ridwan nas goyatun la tudrak. Ya, keridhaan manusia itu tujuan yang tidak bisa dicapai. Kalau semua mau kita senangkan semua teman kita, tidak bisa. Tapi ridha Allah, ya, keridhaan Allah itu sesuatu yang bisa didapatkan. Ya, jadi wah, ini paling besok berubah lagi. Gaya-gayaan saja, ya, seperti itu. Ya, tidak, ikhlaskan saja. Ikhlaskan. Ya Allah, saya berubah ini bukan untuk dia. Ya, saya berubah ini untuk ya Allah. Ya, kalau niatnya ikhlas, Allah akan bantu dia. Ya, Allah berarti akan bantu. Yang harus dikuatkan, Ustaz, untuk teman-teman adalah, ya, kuatkan niat, Ustaz, ya. Ya, kalau kita sudah, ya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, dalam bahasa Qur'annya itu, kalau kamu sudah berazam, berniat kuat, habis itu serahkan pada Allah. Ya, serahkan pada Allah. Ya, memang itulah tantangan hijrahnya, seperti itu. Iya, karena luar biasa insight dari Ustaz ini, karena saya melihat, ya, banyak teman yang kembali lagi karena perkataan manusia, Ustaz. Perkataan orang-orang sekitar. Bahkan itu didapatkan dari orang-orang yang sering ke masjid. Sakit hati lah, Ustaz. Beberapa waktu yang lalu saya kan punya teman
tukang parkir Ustaz. Ya. Dia sudah mau memulai belajar sholat, tukang parkir Alfamart. Ya. Ketika dia sampai di masjid, ketemu saya, dia datang ke saya, Mas, Anda bilangnya tadi tidak pantas pakaianku masuk masjid. Ya. Nah, ini yang merusak semangat Ustaz. Ya. Jadi ini ya, dari faktor internal dan dari faktor eksternal. Ya, kalau dari faktor eksternal, seandainya perkataan manusia itu, jadi perkataan manusia ini tentu bisa kita lihat juga. Ya, perkataan manusia kan ada yang benar juga. Nasihatnya misalnya, ya kalau kamu ke masjid usahakan bajunya bagus. Ya, ini kan kita ya harus jangan baper juga. Seperti itu, karena ini nasihat yang baik. Ya, tapi tentu penyampainya harus baik juga ya. Yang menyampaikan itu harus baik. Tapi kita coba dicerna ya. Ini ya nasihatnya baik. Ya, ke masjid harus rapi ya, seperti itu. Jadi kalau dia bentuk yang baik ya, maka meskipun mungkin caranya agak salah disampaikan, kita jangan tersinggung ya. Kita cerna ini baik ya, kita jalankan. Ya, jadi ketika ada nasihat ke kita Ustaz, yang kita pikirkan, yang kita ambil adalah intinya ya. Intinya. Kecuali kalau nyinyir ya, nyinyir ini itu tadi di skip aja. Ya, di skip. Kalau nyinyir paling juga besok gini. Nah, itu skip aja, itu enggak membangun kan. Ya, tapi kalau tadi harus bagus bajunya ke masjid. Nah, ini masukan yang saya rasa positif ya, seperti itu. Jangan baper duluan. Ya, jangan baper ya. Jadi ini faktor eksternal ya, kita lihat, kita timbang, kita cerna ya. Kalau faktor internalnya ya niatnya ikhlas saja. Ya, seperti itu. Karena kita berubah karena Allah, Iya. ya, maka apapun kata orang, Iya. Bukan urusan kita. bukan masalah. Bukan masalah ya, seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti sekarang Ustaz, banyak juga yang dipengaruhi dengan kondisi internal keluarganya Ustaz. Iya. Bahkan yang viral-viral sekarang, ya itu karena karena kondisi keluarganya. Iya. Bagaimana pandangan Ustaz? Ternyata kalau kita lihat, bukan cuma anak muda yang masalah, ternyata orang tuanya juga perlu dipertanyakan. Iya, betul ya. Apakah boleh kita katakan karena ini jauhnya kita dari Islam Ustaz? Ya. Sesimpel itu bisa dikatakan. Iya. Jadi memang ini salah satu faktor yang banyak ya. Akhirnya kemudian anak-anak muda kita rusak karena faktor keluarga ya. Faktor orang tua yang tidak lagi memperhatikan anaknya ya, karena kesibukannya ya, atau tidak pernah lagi dihubungi anaknya ya. Anaknya misalnya sekolah atau kuliah di kota, orang tuanya di kampung ya. Ini sangat berbahaya ya, memang ya, faktor jauh dari orang tua ini ya. Kita nasihatkan kepada seluruh orang tua bahwa anak kita tetap menjadi tanggung jawab kita ya, meskipun dia sudah muda atau sudah mulai dewasa ya, Walaupun sudah keluar dari rumah. Iya, dia meskipun bahkan ketika dia sudah menikah pun kita masih harus terus ya bertanggung jawab ya, menasihati anak kita apabila ada salah ya, dan seterusnya. Rasulullah masih tetap memperhatikan kehidupan Fatimah ya, anaknya beliau setelah menikah dengan Ali ya, masih tetap diperhatikan. Jadi orang tua ini harus terus ya memikul tanggung jawab ya. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu tidak dibatasi dengan kalau dia sudah menikah berarti bukan tanggung jawabmu lagi ya. Tidak dibatasi. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka itu mutlak ya. Selama kamu hidup punya anak ya, maka jaga. Punya istri jaga sampai kamu meninggal dunia ya, seperti itu. Dan ya ini kenapa banyak anak-anak muda rusak ya, karena jauh dari orang tua, dan orang tua juga masa bodoh ya, masa bodoh dengan anaknya ya, seperti itu. Dan orang tua juga ujiannya juga besar juga ya, orang tua juga banyak yang akhirnya pecah rumah tangganya dan seterusnya ya, istilahnya broken home ya. Ini sangat mempengaruhi juga. Jadi orang tua menjaga keluarganya, hubungannya dengan pasangannya ya,
kemudian mencontohkan yang baik untuk anaknya, kemudian juga menjaga anaknya, ya seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan generasi para sahabat, Ustaz, apa yang membedakan di luar faktor teknologi dan lain, Ustaz, ya? Karena kalau kita pikir mereka dijuluki zaman jahiliyah, tapi mereka menghasilkan generasi yang jauh lebih baik daripada saat ini. Iya, tentu semua karena tarbiyah ya, pendidikan. Ya. Tentu kita tidak heran kenapa akhirnya sahabat, anak muda dari golongan sahabat itu akhirnya menjadi pelopor ya, gerakan Islam ke seluruh dunia. Karena pendidiknya siapa? Siapa yang mendidik mereka? Rasulullah, ya. Dan Rasulullah ini bisa menjadi contoh dalam mendidik. Ya. Maksud saya di sini apa? Rasulullah memang sudah tidak ada. Ya. Pendidiknya, insannya yang mendidik ini sudah tidak ada, yaitu Rasulullah. Tapi ketahuilah bahwa mendidik ala Rasulullah itu masih bisa. Ya, karena apa? Karena Quran dan Sunnah. Rasulullah mendidik sahabat dengan apa? Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah meninggal nggak? Tidak. Enggak kan? Enggak meninggal dengan meninggalnya Rasulullah. Ya, jadi kita katakan bahwa apabila generasi muda ini mau baik seperti generasi muda para sahabat, ya, maka dibutuhkan pendidik-pendidik. Ya, tidak mesti pendidiknya adalah Rasulullah, tetapi pendidik yang mendidik dengan tuntunan Rasulullah, ya, seperti itu. Jadi Quran dan Sunnah, ya, itu. Jadi mentarbiyahnya ini. Menarik sekali, Ustaz, tapi sayang kita dibatasi waktunya, Ya, Ustaz. siap. Ya, mungkin pesan ke teman-teman, Ustaz, yang menonton, ya, anak muda. Ya, pesan saya ya kepada anak muda, ya, alhamdulillah kami juga masih muda ya, ya seperti itu. Ya, bahwa masa muda ini jangan menjadi normalisasi bahwa rusak dulu baru nanti hijrah. Nah, ini kan semacam ada pemikiran normalisasi bahwa ya biasa itu kalau anak muda itu nakal-nakal. Ini jangan nanti tua baru tobat. Jangan dijadikan satu jargon yang hal yang normal. Nah, itu normalisasi. Ya, tidak. Justru kita melihat anak muda itu ketika muda ya harus justru semangat taatnya lebih besar. Ya. Lihat anak muda di zaman zaman Nabi, ya, para sahabat, ya, di zaman Nabi ada seorang sahabat, ya, dia dinikahkan, ya, dengan wanita cantik yang kemudian jadi istrinya. Ya, justru semangat mudanya ini dia gunakan untuk puasa malam hari, sholat lail di malam hari dan puasa di pagi hari tanpa berhenti. Sehingga justru istrinya menjadi terbengkalai, ya. Jadi tentu habis itu ditegur oleh Rasulullah, ya, bahwa ya setiap ini ada haknya, ya, istrinya juga punya hak, ya, dinasihati oleh Rasulullah. Tapi kita mau ambil di situ bahwa ternyata anak muda di zaman Rasulullah itu kuat-kuat ibadah gitu loh, ya. Jadi energi ini disalurkan kepada ibadah, ya. Meskipun nanti harus seimbang, ya, jangan ibadah saja kemudian istrinya misalnya terbengkalai, jangan, ya. Semua ada haknya. Ya, tapi maksud saya di sini jangan dibiarkan kata-kata bahwa masih muda wajar dia nakal, itu jangan, ya. Justru karena dia muda dia harus taat, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Gunakan energi yang banyak ini untuk beribadah lebih banyak. Iya, betul, ya, seperti itu. Bahkan ada juga sahabat yang 3 orang sahabat itu kan, ya, datang kepada Rasulullah, ya, dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya mau sepanjang malam saya ibadah tidak tidur, ya. Ada lagi yang kedua, ya Rasulullah, saya mau puasa terus tidak iftar, ya. Kemudian yang ketiga mengatakan, ya Rasulullah, saya mau ibadah saja tidak mau menikah, ya. Maka ditegur oleh Rasulullah, ya. Semangat mudanya untuk ibadah luar biasa, ya. Tapi kemudian diseimbangkan oleh Rasulullah, ya, saya itu adalah manusia terbaik. Saya malam saya sholat tapi saya juga tidur, saya juga puasa tapi saya iftar juga, dan saya menikahi wanita, ya. Jadi syahidnya kembali lagi anak muda di zaman Rasulullah seperti itu adanya, ya. Geloranya untuk ibadah kepada Allah SWT, ya. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih, Ustaz. Menyenangkan. Saya pribadi mendapatkan insight baru dari jawaban-jawaban Ustaz. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat, ya. Luar biasa. Seperti itu.
Baik, demikian teman-teman podcast kita hari ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, share juga ke teman-teman yang kira-kira membutuhkan diskusi kita hari ini. Ya. Sampai jumpa, Assalamualaikum.